Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febiola Safira dengan NIM 2524101102017. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil tugas manajemen file dan direktori sistem operasi. Nah, di sini soal yang pertama yaitu buat direktori utama menggunakan nama kelas kalian, masuk ke dalam folder kelas, lalu buat lagi dua folder sekaligus dalam satu baris perintah. Folder pertama berisi nama depan, folder kedua berisi NIM. Di sini kita masuk ke terminal. Untuk membuat folder, kita menggunakan mkdir. Nama kelasnya yaitu kelas C. Ini kita enter. Setelahnya kita masuk ke dalam directory kelas C menggunakan cd nama foldernya. Enter. Setelah masuk ke dalam folder, kita membuat dua folder dalam satu baris sekaligus menggunakan mkdir. Folder pertama dengan nama Febiola, folder kedua yaitu name. Kita enter. Selanjutnya, masuk ke dalam folder nama kalian buat 3 file sekaligus dengan nama ujian, tugas, dan catatan. Masuk ke dalam folder nama dengan cd, folder nama Febiola, enter. Setelah itu kita membuat file dengan touch, ujian, tugas, catatan. Seperti ini, lalu kita enter. Nah, setelah itu, isi file tugas dengan teks dan mengisi tugas menggunakan echo. Di sini echo, ketik 2, dan setelah mengisi teksnya, kita menggunakan simbol lebih dari nama filenya, yaitu tugas. Lalu kita enter. Setelah itu, tampilkan isi filenya menggunakan cat untuk menampilkan isi file. Nah, di sini sudah tertulis isi di dalam file tugas, yaitu dan mengerjakan tugas. Selanjutnya, keluar dari folder nama menggunakan cd spasi titik 2, lalu tampilkan seluruh isi directory kelas. Untuk menampilkan seluruh isi directory kelas menggunakan ls. Nah, di sini sudah tertampilkan bahwa di dalam directory kelas terdapat dua folder, yaitu Febiola dan 2524101102017. Selanjutnya, masuk ke dalam folder nama menggunakan cd. Seperti ini. Setelah itu, salin file bernama tugas ke folder name. Untuk menyalin file tugas menggunakan cp, filenya, spasi titik 2, slice, dan di mana letak untuk menempel file tersebut, yaitu di folder name. Lalu kita masukkan nama foldernya. Kita slice lagi. Kita enter. Nah, setelah itu, salin seluruh folder nama beserta isinya menjadi folder baru bernama perkuliahan. Di sini kita keluar dulu dari folder nama ini. Lalu selanjutnya yaitu salin seluruh file nama beserta isinya menjadi folder baru bernama perkuliahan. Nah, untuk menyalin keseluruhan folder dan memindahkannya ke folder baru, itu menggunakan cp-min-r. Nah, di sini kita memasukkan foldernya yang lama dan dipindahkan ke folder baru, yaitu perkuliahan. Lalu kita enter. Selanjutnya, hapus file catatan yang ada di dalam folder perkuliahan. Untuk menghapus file catatan, kita menggunakan rm folder perkuliahan. Lalu kita slice filenya tadi ada di mana, yaitu di file catatan. Lalu kita enter. Nah, setelah itu soal yang ke-6, masuk ke folder name. Kita masuk ke folder name. Setelah itu, pindahkan file tugas ke folder nama sekaligus ganti namanya menjadi tugas akhir menggunakan satu perintah. Nah, di sini untuk mengganti namanya dan memindahkannya menggunakan mv file tugas spasi titik 2 slice nama foldernya, yaitu nama saya Febiola. Lalu selanjutnya nama penggantinya yaitu tugas akhir. Seperti ini. Lalu kita enter. Nah, lalu tampilkan isi dari folder nama. Untuk menampilkan isi kita menggunakan ls slice 2 dulu slice Febiola. Karena di sini terdapat kita ada di dalam directory name atau folder name, maka untuk melihat isi file nama kita harus memanggilnya setelah ls dengan slice Febiola. Kita enter. Nah, di sini adalah hasil isi yang ada di folder Febiola itu. Selanjutnya, kembali ke directory kelas, kita keluar dulu dari directory name, cd spasi titik. Selanjutnya, lalu gunakan rsync untuk menyingkronkan folder name ke folder baru bernama backup name. Nah, untuk rsync sendiri di sini itu harus di-download terlebih dahulu atau diinstal sehingga rsync dapat digunakan. Nah, kita cek dulu apakah rsync di Ubuntu saya itu sudah diinstal. Kita masukkan langsung saja ya mungkin dengan rsync main hp name-nya / spasi nama folder baru.
slice lagi untuk membuat directory baru atau folder baru, yaitu dengan menambahkannya di akhir dan diberi slice di akhir, seperti itu. Lalu kita enter. Nah, di sini tertulis sending incremental file list created directory backup name. Nah, artinya backup name ini foldernya sudah dibuat dan sudah dilakukan penyinkronan rsync di folder name yang dipindahkan ke backup name. Selanjutnya, dari directory kelas, ya kita di sini sudah ada di directory kelas, buat hard link dari file catatan, yaitu ada di folder nama, ke dalam folder perkuliahan dengan nama catatan hard link. Oke, kita langsung ke ln, file nama, lalu kita slice catatan, karena yang diminta itu file catatan yang ada di folder nama, maka kita memanggil folder nama, lalu selanjutnya slice nama barunya, yaitu catatan, underscore hard link, seperti ini. Benar nggak? ln Febiola catatan hard link. Oh, dipindahkan dulu ya. Oke, bentar. Dari catatan ini kita masuk ke folder yang ingin dipindahkan. Buat hard link dari file catatan ke dalam. Nah, kita masuk ke folder perkuliahan dulu. Nah, di sini kita cantumin folder perkuliahan slice. Baru ini catatan hard link. Catatan. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu selanjutnya edit isi catatan hard link dengan teks ditambahkan pakai hard link. Nah, di sini untuk mengedit isinya itu menggunakan echo ketik 2. Selanjutnya simbol lebih besar 2 kali, lalu nama folder perkuliahan, slice, catatan, link. Kita enter. Nah, lalu tampilkan bahwa isi file catatan yang asli ikut berubah, yaitu untuk menampilkan isinya menggunakan cat, nama foldernya yaitu Febiola, slice, catatan. Seperti ini, kita enter. Nah, di sini di file catatan yang ada di folder Febiola juga ikut berubah menjadi tugas ditambahkan pakai hard link. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu setelah itu buat sebuah simbolik link dengan nama tugas simlink di dalam folder perkuliahan yang menunjuk ke file atau folder tugas akhir yang berada di dalam folder nama. Di sini kita menggunakan ln min s spasi titik 2 slice nama folder nama maksudnya. Kita slice lagi tugas akhir, yaitu file tugas akhir. Lalu kita masuk ke folder perkuliahan. Kita slice tugas underscore simlink. Tugas underscore simlink. Kita enter. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu melihat isi atau struktur folder pada folder utama yaitu folder kelas. Contoh ls min r. Nah, di sini kita langsung aja ls min r. Nah, seperti ini. Di dalam folder kelas, di dalam folder kelas terdapat folder name, backup name, nama, dan perkuliahan. Untuk di dalam folder name itu tidak ada isinya. Di dalam backup name juga tidak ada isinya. Lalu untuk di dalam folder Febiola atau nama itu terdapat catatan, tugas akhir, dan ujian. Nah, di dalam folder perkuliahan itu terdapat catatan hard link, tugas simlink, dan ujian. Di sini hasil akhir struktur atau hierarki foldernya seperti ini. Di dalam folder kelas itu terdapat 4 folder di sini. Nah, dalam folder nama itu terdapat 3. Seharusnya di sini terdapat 4, yaitu tugas akhir, tugas, catatan, dan ujian. Di dalam folder name dan folder backup name itu tidak ada isinya. Untuk folder perkuliahan di sini terdapat catatan hard link, file tugas simlink, dan juga file ujian. Mungkin itu saja penjelasan dan hasil kerja saya pada tugas sistem operasi ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.